Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama, dan kali ini dalam segmen Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di segmen Radio Horor Indonesia. Kalau biasanya segmen RHI FM ini tayang malam Jumat, kali ini mundur di malam Minggu. Jadi kami sedang menyesuaikan jadwal dan segmen-segmen di Ada Apa Gerangan demi kenyamanan teman-teman sekalian. Jadi kalau belum rutin, harap bersabar ya. Paling tidak ada AAGC 2 yang akan hadir setiap hari. Nah, seperti biasa, dalam segmen Radio Horor Indonesia ini, saya akan membacakan beberapa cerita horor untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Dan bagi teman-teman yang ingin ikut membagikan cerita pengalaman mistisnya, bisa dikirimkan ke email kami adaapagerangan20@gmail.com atau DM kami ke Instagram AAG Channel. Oke, RHI FM malam ini ada cerita dari mana saja ini? Ada cerita dari Mas Yuda tentang pengalamannya mencoba membuat vlog penelusuran di bangunan angker. Lalu yang kedua ada cerita dari Jeremy tentang arwah penasaran dari orang gila di kampungnya. Yang ketiga ada cerita pendakian gagal dari Bang Erwin ketika mendaki Gunung Karang. Dan yang terakhir ada kisah polisi hutan Mas Adi ketika menyaksikan langsung peristiwa gaib di Alas Purwo. Bagaimana ceritanya? Langsung saja, teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Yuda adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas di sebuah perguruan tinggi. Dia merasa sedikit frustasi dengan segala tugas skripsinya yang tak kunjung selesai. Padahal dia telah menggunakan banyak pikiran, waktu, bahkan juga tenaga untuk menyelesaikannya. Tapi revisi selalu saja menghantuinya, dan banyak juga yang mengalami hal serupa. Salah satunya adalah Rico. Dia adalah teman dekat Yuda di kampus yang juga sama-sama berjuang menyelesaikan tugasnya di semester akhir. Kebetulan, Yuda dan Rico, mereka sangat terobsesi dengan beberapa hal yang bisa dibilang berbau supranatural. Meskipun sejauh ini, mereka hanya bisa membicarakannya saja, dan memang belum pernah mengalaminya. Singkatnya, pada suatu malam, Yuda mengundang Rico, teman kampusnya itu, berencana untuk mengajaknya mengunjungi sebuah tempat yang terbilang angker, yaitu sebuah bangunan tua yang bertahun-tahun telah terbengkalai yang ada di kotanya. Rico pun datang ke rumah Yuda. Mereka melakukan briefing singkat sebelum berangkat ke tempat yang akan mereka tuju. Yuda sedikit menjelaskan tempat yang akan didatanginya dan menjelaskan apa saja yang harus dilakukan di sana. Setelah semuanya siap, mereka pun melakukan perjalanan untuk menuju ke tempat yang dimaksud tersebut dengan mengendarai mobil milik Yuda yang juga dikemudikan olehnya. Cuaca pada malam itu entah mendukung atau tidak, namun yang jelas hujan gerimis pun mulai turun ketika mereka di tengah-tengah perjalanan. Jauh hari sebelumnya, sebenarnya Yuda mengetahui tempat yang dimaksud tersebut. Dia tahu dari seorang teman masa SMA-nya dulu, yang kebetulan dia tinggal masih satu daerah dengan tempat yang terdapat sebuah bangunan terbengkalai tersebut. Menurut rumor yang beredar, konon pada bangunan terbengkalai itu kerap kali terjadi penampakan-penampakan makhluk halus. Bahkan penduduk yang tinggal tidak jauh dari sana seringkali mendapati kejadian-kejadian mistis ketika malam hari. Mulai dari penampakan pocong, sesosok perempuan bergaun putih, sesosok anak kecil yang berkeliaran, hingga seorang perempuan misterius yang membuat kocar-kacir si mas tukang dagang nasi goreng yang sedang berjualan keliling.
Begitulah rumor yang beredar tentang bangunan terbengkalai tersebut. Mendengar hal tersebut, Yuda sedikit pun tidak merasa takut. Justru dirinya malah semakin penasaran dan tertantang untuk mendatanginya. Singkat cerita, mereka pun baru tiba di lokasi sekitar pukul 11 malam. Karena perjalanan menuju lokasi tersebut selain lumayan cukup jauh, juga terbilang cukup ekstrim. Perjalanan mereka melewati beberapa pohon karet, juga jalan yang sudah dipenuhi belukar, sehingga mobil yang mereka kemudikan cukup kesulitan untuk menuju akses ke sana. Sebenarnya, bangunan terbengkalai itu menurut kabar tadinya mau dijadikan sebuah pabrik oleh perusahaan asing. Tapi entah apa kendalanya, sehingga pembangunan tersebut tidak dilanjutkan hampir sudah 30 tahun lamanya. Singkatnya, tidak lama mereka pun tiba di lokasi. Suasananya sangat begitu sepi. Hanya ada suara binatang malam yang mereka dengar di sekitar tempat tersebut. Yuda pun memarkirkan mobilnya di jalanan yang kiri kanannya ditumbuhi semak belukar dan sedikit tersembunyi dari pinggir jalan. Mereka pun kemudian berlalu masuk menuju area bangunan tersebut. Dengan penuh keyakinan dan apapun yang terjadi di sana, mereka siap menghadapinya. Mereka masuk melewati pintu pagar besi yang sudah nampak berkarat dan sepertinya sudah tidak terurus lagi. Setibanya di dalam, tepatnya di ruangan bawah, mereka melihat bahwa suasana di sana tampak begitu gelap, tidak seperti di luar yang sedikit terang karena tersinari oleh cahaya dari lampu-lampu jalan. Mereka pun mengambil senter dari dalam ranselnya masing-masing. Setelah mereka nyalakan, tampak di sekitar ruangan sudah ditumbuhi oleh rumput ilalang yang tumbuh di setiap sudut ruangan. Mereka pun mempersiapkan peralatan yang akan mereka gunakan untuk pengambilan gambar dan membagi tugasnya. Yuda sebagai perekam gambar, sedangkan Rico yang akan menjadi hostnya. Dengan bermodalkan ponsel pintar Android dan juga senter, mereka pun sudah siap untuk memulai aktivitasnya. Yuda sudah siap dan menyalakan bidikan rekaman gambar dengan sebuah senter yang dia genggam di tangan kanannya untuk pencahayaan. Aktivitas penelusuran mereka pun dimulai. Yuda mengarahkan kamera handphonenya dengan disinari cahaya senter kepada Rico yang sudah mulai mengoceh, menjelaskan suasana keadaan dalam ruangan bangunan tersebut. Rico memang sangat menjual untuk dijadikan host. Selain punya paras tampan, dia juga sangat pintar dalam berbicara. Rico mulai berbicara, menjelaskan suasana di ruangan tersebut. Rico bagikan seorang host profesional. Apa yang dia rasakan dan dia lihat, dia langsung mengutarakannya pada arah kamera yang digenggam oleh Yuda. Rico terus nyerocos mengutarakan mitos-mitos yang ada di tempat tersebut, berbekal pengalaman dan juga cerita yang sempat dijelaskan oleh Yuda sewaktu mereka briefing sebelum berangkat. Ketika mereka tiba di sudut ruangan, tepatnya di dekat tangga yang menuju ruangan atas, Rico tertegun. Dia seperti melihat sesuatu yang membuatnya kaget. Mungkin karena merasa penasaran, Yuda pun bertanya dan dia pun berbalik ikut melihat apa yang dilihat oleh Rico. "Ada apa, Rick?" tanya Yuda heran. "Tadi aku kayak lihat seperti ada bayangan di sana, Yud," jawab Rico menunjuk ke arah lorong gelap yang berada di pojokan belakang tangga di hadapannya. Yuda pun mengarahkan bidikan kameranya ke sana dengan diterangi oleh senter. "Mana, Rick?" tanya Yuda penasaran. "Sumpah, Yud, gua tadi lihat bayangan tinggi besar di sana," jawab Rico dengan nada bicara seperti ketakutan. Dengan bermodalkan nekat, mereka pun memberanikan diri untuk menelusurinya ke lorong tersebut. Karena pikirnya, Yuda merasa yakin bahwa konten yang dia buat akan menjadi viral di channel YouTube-nya. Apalagi bidikan kameranya berhasil merekam sesuatu dengan real di sana. Rico pun kembali nyerocos, meski dalam hati kecilnya dia merasa takut dengan apa yang sempat dia lihat waktu tadi. Mereka pun terus menelusuri ke setiap arah sudut ruangan di sekitar lorong itu, hingga mereka pun tiba di sebuah ambang pintu yang berada di paling ujung lorong tersebut. Namun, penelusuran mereka pun nihil. Mereka tidak menemukan sesuatu ataupun penampakan yang mereka harapkan. Setelah penelusuran di ruang bawah selesai, akhirnya mereka pun naik ke ruangan atas demi untuk melakukan penelusuran selanjutnya. Setibanya di ruangan atas, demi untuk menambah gambar dan menambah durasi konten di videonya, Yuda pun merekam-rekam ke sekitar tempat. Begitupun juga Rico, dia pun melakukan hal sama dengan kamera handphone miliknya. Mereka memutuskan untuk berpencar menelusuri seluruh ruangan yang berada di lantai tersebut. Yuda menelusuri ke bagian kiri ruangan itu, sedangkan Rico menelusuri di bagian kanan.
Dengan diterangi senter mereka masing-masing, mereka berjalan menelusuri setiap ruangan-ruangan yang terdapat di sana. Mereka bisa melihatnya bahwa seluruh lantai di ruangan tersebut tampak begitu kotor, bahkan tercium bau apek. Yuda yang menelusuri ke arah kiri, dia pun memasuki satu persatu ruangan yang terdapat di sana. Sampai akhirnya, dia tiba di salah satu ruangan yang paling ujung. Yuda mencium sesuatu yang menyeruak sangat kuat. Baunya sangat menyengat, seperti bau kemenyan dan bau bangkai. Tiba-tiba, Yuda dibuat kaget. Dia tertegun karena dia baru saja mendengar seperti suara seorang wanita tertawa cekikikan dari dalam ruangan tersebut. Dengan tubuh gemetar, Yuda tetap memaksakan diri untuk masuk ke dalam ruangan yang baru saja terdengar suara cekikikan itu, karena dia berharap ada sesosok penampakan secara real yang harus terekam oleh kamera handphonenya. Tapi tidak berselang lama, Yuda melihat ada sesosok wanita bergaun putih lusuh keluar dari dalam ruangan tersebut. Sekilas tersorot oleh senternya bahwa wajah dari sosok itu nampak mengerikan. Kedua matanya melotot, lidahnya tampak keluar menjulur, dan juga kondisi wajahnya tampak terkelupas dengan darah yang nampak membasah di gaun lusuhnya tersebut. Sosok wanita itu tampak melayang perlahan menghampiri Yuda. Dengan posisi kedua tangan berkuku panjangnya menjulur seperti mau mencekiknya. Mendapati itu, Yuda pun berteriak ketakutan. Dia berlari menjauh dari tempat tersebut yang hampir saja membuat handphonenya terlepas dari genggamannya. Yuda terus berlari menuju ke arah tangga sambil berteriak ketakutan. Namun setibanya di sana, ternyata Riko nampak di sana. Yuda pun mengajak Riko untuk menyudahi penelusurannya dan mengajaknya untuk pulang meninggalkan tempat tersebut. Namun ketika Yuda mengajak pulang Riko hanya terdiam tanpa berbicara sepatah kata pun. Begitupun ketika mereka sudah berada dalam mobil, Riko masih tampak diam tanpa sepatah kata pun yang diucapkan. Tanpa pikir panjang, dia langsung menyalakan mesin mobil. Tapi Yuda kembali terkejut ketika melihat ke arah luar dari balik jendela kaca mobilnya. Dia melihat ada seseorang yang entah siapa itu tampak berjalan menghampiri mobilnya. Karena syok setelah mendapati kejadian mengerikan waktu di dalam tadi, Yuda pun langsung menancapkan gas dan mobilnya pun melaju dengan terombang-ambing meninggalkan tempat tersebut. Namun, setelah berapa ratus meter meninggalkan area bangunan terbengkalai itu, dalam perjalanan Riko meminta Yuda untuk berhenti. Riko menunjuk ke sebuah pohon beringin besar yang berada di tepi jalan yang mereka lintasi sebelumnya. Setelah Yuda memberhentikan mobilnya, Riko pun keluar dan berjalan menuju ke arah pohon beringin tersebut. Yuda melihat dari balik jendela mobilnya yang terbuka bahwa tingkah laku Riko nampak aneh, tidak seperti biasanya. "Rik, lo mau kemana?" teriak Yuda dari dalam mobil. Namun Riko tidak menggubrisnya. Dia terus berjalan menuju ke arah pohon beringin itu tanpa melihat lagi ke arah Yuda yang ada dalam mobilnya. Ketika itu, Yuda masih menatap pada punggung Riko yang nampak aneh dengan tingkahnya yang tidak seperti biasanya. Setibanya Riko di dekat pohon beringin tersebut, dia tampak berdiri sejenak dan kemudian dia membalikkan badannya pada Yuda yang masih menatapnya dari dalam mobil. Yuda baru menyadari bahwa ada kejanggalan dengan apa yang dia lihat yang nampak tersorot oleh cahaya mobilnya. Yuda bisa melihatnya dengan jelas bahwa perlahan tubuh Riko mulai berubah dan dia pun menggeram parau. Tatapan kedua matanya pun tampak terlihat menyala menatap pada dirinya yang tampak kaget menyaksikan apa yang terjadi pada diri Riko. Perlahan tubuh Riko nampak membesar seiring dengan tubuhnya yang telah berubah menjadi sosok yang berbulu hitam. Dalam hitungan sekejap, Riko telah berubah wujud menjadi sosok genderuwo dan dia tampak berjalan menghampiri mobil Yuda sambil menggeram. Mendapati itu, Yuda pun syok. Dalam hatinya berkecamuk dengan sejuta tanya. Kalau itu bukan Riko, terus sekarang Riko di mana? Sambil diliputi perasaan syok yang luar biasa, Yuda pun menancapkan gas dan berbalik ke arah semula. Karena dia melihat dari balik kaca depan bahwa sesosok genderuwo itu tampak berdiri menghalangi jalan di sana. Ketika dalam perjalanan berbalik, handphonenya pun berbunyi dari dalam sakunya, tanda ada sebuah panggilan telepon. Dengan tangan yang gemetar, Yuda langsung mengangkat panggilan telepon tersebut yang ternyata itu dari Riko.
Riko terus mengoceh di telepon itu. Dia marah-marah karena merasa ditinggalkan begitu saja oleh Yuda. Sedangkan Yuda hanya bisa terdiam mendengarkan ocehan Riko dari balik telepon yang digenggamnya. Singkat ceritanya, akhirnya Yuda pun telah tiba di tempat semula, yaitu di area sekitar bangunan terbengkalai tersebut. Sesampainya di tempat, benar saja, Riko masih berada di sana. Dia tampak sedang mengobrol di salah satu bangku di tepi jalan dengan seseorang yang tidak lain adalah seorang warga yang tengah bertugas di Scampling. Namanya Pak Daus. Setelah itu, Yuda menceritakan apa yang telah dialaminya pada Riko agar dia tidak salah paham. Kemudian Pak Daus pun menuturkan bahwa sosok yang menghuni tempat itu merasa terganggu dengan kehadiran Yuda dan juga Riko yang tanpa izin telah memasuki area bangunan terbengkalai tersebut. Kemudian karena suasana malam yang sudah menjelang pukul dini hari, Yuda dan Riko pun memutuskan untuk menginap di rumah Pak Daus yang menyarankannya untuk menginap di rumahnya sampai pagi tiba karena dia takut dan khawatir Yuda dan Riko akan mendapatkan gangguan di perjalanan. Demikian cerita ini. Semoga bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian ini terjadi beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada malam Jumat Kliwon. Pada saat itu, sekitar pukul 12 lebih 10 menit, saya sedang menonton acara favorit saya, Masih Dunia Lain yang ada di Trans 7. Lagi seru-serunya saya menonton acara uji nyali tersebut, dan kebetulan saya menonton bersama kedua sepupu saya yang bernama Hendri dan Yanti. Sedangkan saat itu, kedua orang tua saya dan kakak serta adik saya sedang pergi keluar kota. Akan tetapi, mereka malah tertidur di kasur yang sudah mereka gelar di depan ruangan televisi. Saat itu, Hendri seperti sedikit mengigau. Sambil memejamkan matanya, dia berkata kepada saya yang sedang asik menonton TV. "C, siapa sih yang nyapu malam-malam gini?" Karena saya nggak mendengar suara tersebut dan juga saya melihat Hendri bicara, tapi matanya terpejam, saya pun tidak menghiraukannya karena saya pikir dia sedang mengigau atau mimpi. Setelah beberapa menit, dia kembali berbicara hal yang sama, tapi dengan keadaan mata terbuka. Kemudian dia terbangun. Secara spontan, saya menjawabnya. "Siapa yang nyapu, Hendri? Gak ada suara apa-apa kok. Kamu ngigau kali." Tidak lama setelah itu, Hendri kembali tertidur. Waktu berjalan seiring acara yang saya tonton pun selesai. Karena acara TV yang kurang menarik, saya pun memutuskan untuk tidur bersama kedua sepupu saya di kasur yang sama, yang memang muat untuk 3-4 orang. Saat mulai memejamkan mata, samar-samar saya mendengar suara orang sedang menimba air di sumur. Kebetulan tetangga saya memiliki kamar mandi dengan posisi sumur di luar, dan saya pikir mungkin itu adalah tetangga saya yang sedang ke WC untuk buang air. Setelah suara itu menghilang, beberapa menit setelahnya keadaan menjadi sangat sunyi. Sial, mata saya sulit terpejam karena saya minum kopi saat saya menonton TV tadi, sehingga membuat rasa kantuk menghilang. Tidak lama setelah itu, saya mendengar suara seperti seseorang yang sedang menyapu, sehingga dalam hati saya pun berpikir, "Ya Allah, kok beneran ya kayak ada orang nyapu di depan? Padahal saat Hendri berucap tadi, saya nggak mendengarnya." Dengan perasaan dak-dikduk, kebetulan halaman rumah saya adalah pekarangan yang cukup luas, dan terdapat beberapa tali tambang yang terhubung antar tiang untuk menjemur pakaian. Saya pun tidak menghiraukan suara tersebut dan mencoba kembali memejamkan mata. Tapi kembali terdengar suara orang beraktivitas. Kali ini seperti seseorang yang sedang memeras cucian basah yang hendak dijemur, dan suara itu sangat terdengar begitu jelas di telinga saya. Ya Allah, apalagi ini? Apa mungkin itu si Painah? Painah adalah seorang wanita sakit jiwa atau tidak waras dari kampung sebelah yang memang sering melakukan aktivitas kerja di beberapa rumah di daerah kami yang dilakukan pada malam hari. Sudah bertahun-tahun orang gila itu selalu melakukan aktivitas menyapu atau memotong rumput di halaman rumah orang, sehingga apabila pagi hari keadaan halaman rumah menjadi bersih, itu karena malam harinya Painahlah yang telah melakukan pekerjaan bersih-bersih. Warga pun tidak mengetahui alasan orang gila yang satu ini membersihkan rumah orang, tapi cukup berguna juga ya. Akan tetapi yang saya tahu,
Painah sudah 1 minggu ini sakit dan hanya diam di rumahnya. Tapi logika saya mengiyakan hal tersebut untuk mengurangi rasa takut saya. Setelah beberapa kali terdengar suara aktivitas seseorang di halaman rumah, saya pun memberanikan diri untuk menegurnya dan bertanya, "Hei, di situ Painah ya? Sana pulang, udah malam. Jangan kerja malam-malam, ganggu orang tidur tahu." Tetapi yang ada hanya jawaban tertawa sesaat. Dan setelah beberapa lama, suara itu lenyap. Kembali terdengar suara aktivitas orang yang sedang menyapu, dan kali ini lebih jelas terdengar di telinga saya. Dengan kesal karena saya terganggu dengan suara itu, saya pun membangunkan Hendry untuk melihat ke depan dan menyuruh Painah pergi. Dengan sedikit menggerutu, akhirnya Hendry pun mau menemani saya ke depan. Setelah itu, saya membuka pintu dan berkata, Painah, kamu tuh ganggu orang tidur aja, pulang sana." Saya pun celingak-celinguk mencari di mana keberadaan Painah. Tapi tiba-tiba saya dibuat kaget dan tidak bisa berkata apa-apa. Dengan mulut menganga, saya menunjuk ke arah tempat jemuran, disusul Hendry yang melihat ke arah yang saya maksudkan. Kami berdua terkulai lemas dan tidak bisa bergerak sama sekali, karena yang kami lihat adalah sosok seorang wanita di kegelapan dengan rambut sedikit kumal dan keriting. Dia menggunakan pakaian daster atau seperti ibu-ibu yang sedang hamil. Wanita itu memandang kami berdua dengan raut wajah yang sedang tersenyum, dan tentu saja sangat menyeramkan karena matanya merah menyala. Tubuhnya memang terlihat jelas seperti manusia, akan tetapi keadaan tubuhnya yang bergerak ke kanan ke kiri seperti mengikuti arah angin, dan matanya yang merah menyala dengan raut muka yang menyeramkan itu membuat kita berdua sadar bahwa itu sepertinya bukan si Painah. Dengan keadaan yang teramat kaget, saya membaca doa dalam hati. Perlahan sosok tersebut menghilang seperti terbawa angin, dan seketika kami berdua tersadar, kemudian cepat-cepat menutup pintu dan masuk ke dalam rumah. Kemudian saling menutup muka kami dengan bantal tanpa ada sepatah kata pun di antara kami. Dan keadaan kami yang saat itu sedang terengah-engah membuat Yanti terbangun dan merasa aneh. Tapi kami tidak menghiraukannya, jadi kami bertiga tertidur pulas. Pagi harinya, kami bercerita kepada tetangga saya tentang kejadian malam itu. Barulah kami tahu bahwa Painah itu baru 1 hari meninggal, dan malamnya yang kami lihat itu adalah benar arwah atau jin yang menyerupai arwah Painah yang sedang beraktivitas layaknya Painah ketika masih hidup. Konon, si Painah meninggal karena sebelumnya dia sakit selama 1 minggu dan kondisi badannya sangatlah tidak membaik. Setelah diketahui, ia memakan daging sapi matang di piring di halaman rumah seorang warga yang telah diberi racun sengaja untuk menjebak atau membunuh anjing liar yang suka memangsa ternak warga pada malam hari, seperti kelinci, ayam, dan juga anak kambing. Kami pun sangat terkejut dengan hal tersebut. Semoga Painah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan dulu, namaku Erwin. Aku asli dari Banten. Perlu diketahui bahwa di daerah Banten terdapat beberapa gunung. Beberapa yang bisa saya sebutkan adalah Gunung Halimun, Gunung Kokosan, Gunung Hasepan, Gunung Pulau Sari, dan juga Gunung Karang. Gunung Pulau Sari adalah gunung yang paling banyak aktivitas pendakiannya, dari pendaki lokal maupun pendaki dari luar daerah. Berbeda dengan Gunung Karang, gunung ini masih jarang yang mendakinya. Setiap bulannya kurang dari 10 pendaki yang mengunjungi gunung dengan ketinggian 1778 mdpl ini. Malah kadang tidak ada sama sekali yang mendaki dalam 1 bulannya. Waktu itu bulan Agustus tahun 2005. Setiap bulan Agustus, saya selalu mendaki gunung untuk ikut memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saat itu, saya berpikir saya kan pernah mendaki gunung yang dianggap angker, seperti Gunung Salak, Gunung Ciremai, Gunung Merbabu dengan pasar setannya, Gunung Merapi, dan juga Gunung Slamet. Makanya, saya ingin mencoba mendaki Gunung Karang yang jarang didaki dengan rasa percaya diri. Awal kisah, saat itu saya sendirian mendaki di tanggal 16 Agustus 2005. Saya turun dari bis di pertigaan Cadasari, Pandeglang. Waktu menunjukkan jam 3:30 sore.
Lalu ada tukang ojek yang menghampiri saya dan menawarkan jasanya. "Ojek, Kak." "Ke Kadoengang berapa, Kang?" 30.000, Kak." Lalu aku menawar 20.000 dan pada akhirnya kami sepakat dengan harga 25.000. Naiklah aku di atas motornya. Lalu motor yang kami kendarai menanjak ke atas melewati rumah-rumah warga yang asri, lalu melewati perkebunan sayur-sayuran. Sampailah saya di kampung Kadoengang. Kampung ini adalah kampung terakhir menuju hutan Gunung Karang. Di kampung ini banyak sekali pohon-pohon cengkeh. Saya meletakkan ransel dan memesan kopi di sebuah warung di ujung kampung tersebut persis. Sedangkan ujung kampung itu adalah jalan setapak memasuki jalur pendakian Gunung Karang. Pemilik warung memberikan nasihat kepada saya supaya jangan mendaki malam-malam, apalagi sendirian. Saya pun hanya manggut-manggut. Setelah membayar kopi dan kue, saya berpamitan kepada pemilik warung untuk masuk ke dalam hutan, dan waktu itu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Setelah 15 menit saya masuk ke hutan, saya menemukan bangunan mirip musola. Saya berpikir untuk istirahat di sini dan menunggu maghrib. Lalu saya mengelilingi bangunan tersebut yang dihimpit pohon besar dan terlihat tidak terawat. Saya mencari-cari di keliling bangunan yang saya kira adalah musola. Di mana nih tempat air buat wudhu? Tapi saya tidak menemukan tempat berwudhu. Lalu saya membuka pintu bangunan tersebut yang sudah agak rapuh. Ketika pintu itu dibuka, saya terkejut. Ternyata di dalam bangunan tersebut terpasang kelambu. Saya pun penasaran. Apakah ada orang yang sedang tidur di dalam musola menggunakan kelambu? Pikir saya. Lalu saya membuka perlahan-lahan kelambu tersebut, dan saya terkejut. Ternyata di dalam kelambu tersebut adalah sebuah makam keramat. Akhirnya saya pun keluar dari tempat yang saya kira adalah musola. Lalu saya lanjutkan kembali mendaki. Menjelang maghrib, saya ketemu dan berpapasan dengan nenek tua membawa kayu bakar. Saya pun menyapa nenek tua tersebut. "Nek, mau kemana?" Tapi nenek tua itu tidak menjawab sapaan saya. Dia hanya menunduk dan terus berjalan ke arah saya. Sekitar 4 langkah, setelah itu kami saling berpapasan. Hidung saya mencium wangi bunga pandan. Saya pun kaget dan berhenti melangkah. Saya berpikir, masa di hutan ada pandan? Lalu saya membalikkan badan dan begitu terkejutnya, nenek tua itu sudah tidak ada. Kok bisa secepat itu jalannya? Lalu yang ada hanya kabut-kabut di sekitar tempat itu. Tanpa pikir panjang, saya balik kanan untuk keluar dari hutan itu dan menuju kembali ke warung. Selepas maghrib, saya pun telah sampai di warung yang tadi, dan saya memutuskan untuk bermalam di warung yang ada di ujung kampung tersebut. Saat itu kira-kira pukul 6:30 malam. Pemilik warung sudah beres-beres ingin tutup. Sambil melihat saya kembali, pemilik warung itu tersenyum. Kayaknya dia tahu saya bakal kembali lagi. Akhirnya saya pun diizinkan oleh pemilik warung untuk menginap di sana. Saya disuguhi secangkir kopi dan singkong rebus oleh Pak Mardi. Pak Mardi lalu menemani saya dan kami pun ngobrol di balai-balai bambu yang ada di warung tersebut. Memang rumah dan warungnya bersebelahan. Setelah larut malam, Pak Mardi menawari saya untuk tidur ke dalam rumahnya. Tapi saya bersikeras untuk tidur di balai bambu saja, takut merepotkan Pak Mardi, alasan saya. Saya pun berbaring sambil berselimutkan samping yang saya bawa. Lalu saya tertidur. Dan ketika tidur itu, saya bermimpi. Dalam mimpi itu, saya didatangi oleh nenek tua yang saya lihat dalam hutan tadi, yang menyuruh saya pulang. Saya pun lari-lari hingga masuk jurang. Ketika saya terkejut, ternyata itu adalah mimpi. Dan saya melihat ke dalam jam tangan, waktu telah menunjukkan pukul 2:30 pagi. Dan akhirnya, sampai pagi, saya tidak bisa tidur lagi. Paginya, saya pun menceritakan mimpi itu kepada Pak Mardi. Dan juga tentang pendakian waktu maghrib kemarin ketika ketemu nenek tua kepada Pak Mardi. Pak Mardi pun menyarankan saya untuk tidak kembali mendaki ke Gunung Karang, apalagi sendiri. Setelah berpikir-pikir, saya pun membatalkan niat saya untuk mendaki Gunung Karang. Kemudian berpamitan kepada Pak Mardi dan kembali pulang. Menurut Pak Mardi, saya akan dijadikan tumbal oleh Gunung Karang. Makanya saya dicegah oleh nenek itu untuk naik ke atas dan disarankan untuk kembali pulang.
Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, wallahu alam. Baiklah, sekian cerita dari saya, dan ini adalah pertama kalinya saya gagal mendaki. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pegawai yang bertugas di bidang kehutanan, Adi harus siap untuk ditugaskan di mana saja serta berpindah-pindah tempat. Kali ini, ia harus menerima ditempatkan di ujung timur Pulau Jawa, Banyuwangi, kota yang syarat dengan nuansa mistik serta terkenal dengan magicnya, yaitu santet. Ya, di kota ini pun Adi juga harus ditempatkan di Alas Purwo, sebuah kawasan hutan yang ada di Banyuwangi dan berbatasan dengan Samudra Indonesia di pantai selatannya. Alas Purwo yang merupakan taman nasional terletak di Kecamatan Tegal Delimo dan Kecamatan Purwoharjo di sebelah selatan dan tenggara Banyuwangi. Arti kata Alas Purwo atau hutan Purwo diyakini memiliki arti hutan yang pertama atau hutan yang dianggap tertua di Pulau Jawa. Hal ini ditandai dengan banyaknya situs-situs yang dianggap keramat oleh masyarakat seperti Gua Padepokan ataupun Gua Istana. Di Alas Purwo juga masih banyak satwa langka seperti banteng, lutung, burung merak, ayam hutan, rusa, dan macan tutul. Tidak kalah menariknya, Alas Purwo juga mempunyai banyak pantai yang indah seperti Teluk Gerajagan dan Pelengkung yang mempunyai satwa langka dan dilindungi seperti penyu lekang dan penyu belimbing. Kini hampir setahun Adi menempati posisi pekerjaannya yang baru. Berbagai pengalaman didapatnya di Alas Purwo, terlebih menyangkut hal-hal yang bersikap gaib. Namun selama 1 tahun bertugas di Alas Purwo ini, ia merasa hutan dengan luas 43.420 hektar ini belum dijelajahinya secara sempurna. Masih banyak tempat-tempat yang tersembunyi dan tidak tersentuh tangan manusia karena kewingitannya dan juga kebuasan alamnya. Seperti pengalamannya, ia harus mengantar serombongan pengunjung yang datang dari Surabaya. Rombongan yang berjumlah 5 orang menyatakan akan melakukan ritual di sebuah gua yang ada di Alas Purwo. Keangkeran Alas Purwo ternyata juga merupakan daya tarik bagi para pelaku spiritual untuk menjalankan lelaku di tempat tersebut. Karena itu tidak aneh kalau sering ditemukan banyak orang yang melakukan semedi di segenap pelosok Alas Purwo. Pak Puguh yang merupakan pimpinan rombongan menyatakan kalau kedatangan mereka ke Alas Purwo untuk melakukan ruatan atas Sigit. Adi lantas menatap ke arah pria parubaya yang bernama Sigit itu. Pria itu tampak duduk diam, pandangan matanya kosong entah menerawang kemana. Ia juga tidak menggubris apa yang terjadi di sekitarnya. Semula Adi mengira yang bersangkutan merupakan orang yang terganggu ingatannya. Namun setelah mendengar cerita yang dituturkan oleh Aris, salah seorang kerabat Sigit yang ikut mengantarkan, Adi tercekat. 10 tahun yang lalu, Sigit datang ke Alas Purwo untuk menjalankan ritual setelah perusahaan tempatnya bekerja gulung tikar. Ia juga harus mengalami PHK dari perusahaannya tersebut. Karena merasa putus asa, juga merasa malu kepada anggota keluarga yang lain, Sigit memutuskan untuk pergi ke Alas Purwo dan menjalankan ritual di tempat tersebut. Salah satu tempat yang digunakan oleh Sigit untuk menjalankan ritual adalah Gua Istana. Di tempat tersebut, ia bersemadi dan hidup sebagai pertapa hampir 1 tahun. Sampai akhirnya ia menyelesaikan tapanya dan pulang kembali ke Surabaya. Setelah itu, Sigit berdagang pakaian anak-anak. Walaupun berjualan di emperan toko, jualannya tersebut laris manis dan selalu dipenuhi oleh para pembeli. Namun anehnya, anggota keluarga Sigit kerap menemui Sigit tertawa dan bicara sendiri jika tengah berada dalam kamarnya. Anggota keluarganya juga sering mendengar suara perempuan tertawa. Anggota keluarga yang lain semula mengira Sigit sedang berduaan bersama seorang gadis atau wanita. Namun dugaan ini tak terbukti karena mereka tidak pernah melihat ada gadis dalam kamar Sigit. Kejadian ini bahkan berlangsung bertahun-tahun. Tiap kali ditanya, yang bersangkutan hanya tersenyum kecil seakan penuh arti. Jadinya keluarga Sigit bertanya-tanya. Namun karena tidak dianggap mengganggu anggota keluarga Sigit yang lain, maka tingkah lakunya dibiarkan saja. Terlebih Sigit sendiri dengan usahanya yang lumayan tersebut kerap membantu kesulitan ekonomi yang dialami oleh keluarga tersebut. Namun akhir-akhir ini
yang terjadi adalah tingkah laku Sigit yang semakin aneh. Hampir tiap malam mereka mendengar suara pertengkaran di dalam kamar Sigit, juga suara barang yang dibanting karena pertengkaran yang ramai. Mendengar suara-suara ribut tersebut, saudara Sigit segera memasuki kamar. Namun lagi-lagi mereka tidak menemukan siapa-siapa dalam kamar tersebut kecuali Sigit. Hanya saja kondisi Sigit tampak pucat dan panik. Ia juga berkali-kali berteriak untuk jangan ditinggalkan. "Siapa yang ninggalin kamu, Git?" tanya Aris waktu melihat kondisi adiknya tersebut. Sigit tidak menjawab, hanya kembali berteriak, "Rat, jangan tinggalin aku. Jangan, Rat." Mendengar perkataan Sigit itu, Aris kembali bertanya, "Siapa Rat itu, Git?" Sigit yang semula tidak acuh dengan apa yang terjadi menoleh sekilas ke arah kakaknya sambil menjawab, "Ratni, istriku." "Ratni? Ratni siapa, Git?" tanya Aris yang semakin merasa heran dengan ucapan Sigit. Ia kemudian duduk di sebelah Sigit, berusaha menenangkan adiknya tersebut, sementara matanya memberi isyarat anggota keluarga yang lain untuk tidak masuk ke dalam kamar dulu dan membiarkan mereka berdua. Setelah tinggal mereka berdua dalam kamar, Aris mencoba mencari tahu apa yang dialami adiknya. "Aku merasa bingung. Ratni itu siapa? Kenapa kamu tidak pernah menceritakan padaku?" Sigit menoleh ke arah Aris dan menjawab, "Ratni itu istriku. Kami berkenalan di Alas Purwo." "Alas Purwo Banyuwangi?" Aris meyakinkan pendengarannya. "Betul, Mas. Bertahun-tahun yang lalu aku kenal dengan Ratni. Ia tinggal di sebuah perkampungan yang ada di Alas Purwo. Karena orang tuanya tidak merestui hubungan kami, makanya ia kawin lari dan hidup sebagai istriku. Ia yang selama ini membantuku berjualan di pasar," cerita Sigit. "Kalau dia memang istrimu, kenapa kamu tidak pernah mengenalkan sama kami? Kami juga tidak pernah melihatnya." Kening Aris berkerut merasa heran dengan ucapan saudaranya tersebut. "Ratni itu takut ketahuan keluarganya dan dipaksa pulang, Mas. Makanya aku tidak mau mengenalkan pada kalian," jawab Sigit lagi. Aris merasa pusing dengan jawaban-jawaban aneh dari Sigit. Dia lalu meninggalkan Sigit dan memutuskan untuk berunding dengan anggota keluarga yang lainnya. Namun semenjak kejadian itu, tingkah laku Sigit semakin aneh dan menjadi-jadi. Kini ia bahkan mirip orang gila karena tingkah lakunya tersebut. Sampai akhirnya diputuskan untuk memanggil Pak Puguh, seorang tua yang dikenal mampu menyembuhkan orang yang kesurupan. Dari hasil pengamatan Pak Puguh, ternyata memang benar Sigit selama ini menjalani hubungan dengan makhluk halus dari golongan genderuwo. Genderuwo perempuan itu juga jatuh cinta pada Sigit dan mengikuti kemanapun ia pergi. Namun hal ini tak disadari oleh Sigit. Bagi Sigit, Ratni adalah gadis desa dari sebuah desa di pinggir Alas Purwo yang kawin lari dengan Sigit karena hubungan mereka tidak disetujui oleh orang tua Ratni. Kini rupanya Ratni berniat pulang ke Alas Purwo, namun Sigit tidak bersedia dan akhirnya yang terjadi seperti ini. Mendengar penuturan tentang Sigit tersebut, Adi tidak merasa heran kalau hal tersebut terjadi pada Sigit. Baginya, Alas Purwo menyimpan 1000 kegaiban dan 1000 keanehan yang tidak akan pernah habis untuk ditelaah. Kini rombongan itu dengan membawa Sigit bergerak menuju ke gua istana yang ada di Alas Purwo. Sesampainya di sana, Pak Puguh dengan salah seorang muridnya memandikan Sigit dengan air kembang yang telah disiapkan. Sigit yang seolah tidak mengerti dengan apa yang terjadi, tidak menggubris apa yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya. Sementara Adi sendiri turut membantu ritual yang dilakukan oleh Pak Puguh. Setelah sekian lama bersemedi, tampak Pak Puguh membuka matanya lalu memandang Aris serta kerabat Sigit. "Rupanya sulit untuk melepaskan Sigit dari ikatan cintanya dengan Ratni," tutur Pak Puguh. "Sebetulnya apa yang terjadi, Pak Puguh?" tanya Aris dengan berdebar melihat hasil semadi Pak Puguh. "Bagi orang awam, Alas Purwo ini cuma merupakan hutan yang lebat dan penuh dengan binatang buas. Namun tidak dalam pandangan batin. Alas Purwo merupakan keraton makhluk halus yang bermacam-macam. Berjenis-jenis makhluk halus menghuni tempat ini. Ada kuntilanak, banaspati, jin, ilu-ilu, bahkan genderuwo." "Bukankah demikian, Mas Adi?" toleh Pak Puguh pada Adi.
Benar apa yang dikatakan oleh Pak Puguh. Saya selaku penjaga hutan di sini sering menjumpai keanehan yang tak masuk akal. Makanya tidak jarang orang bilang kalau Alas Purwo itu gudangnya makhluk halus. Jawab Adi membenarkan ucapan Pak Puguh. Pak Puguh lalu meneruskan ceritanya, dan menurut dia, karena putus asanya waktu bersemedi dulu, secara tidak sadar Sigit telah masuk ke dalam alam makhluk halus. Di sanalah ia berkenalan dengan Ratni. Gendruwo perempuan ini rupanya juga mempunyai perasaan yang sama dengan Sigit. Namun karena Sigit tidak mau tinggal di alam Ratni, akhirnya mereka kembali ke kota asal Sigit, dan Ratni tetap mendampingi Sigit. Dan yang tetap tak disadari Sigit, Ratni adalah seorang gendruwo. Sampai akhirnya setelah bertahun-tahun Ratni merasa tidak betah dan ingin kembali ke alamnya sendiri. Hal itu rupanya tidak bisa diterima oleh Sigit. Lalu seterusnya, bagaimana Pak Puguh? Tanya Aris. Pak Puguh tersenyum. Hal ini saya kembalikan lagi pada sanak keluarga Sigit. Maksud Pak Puguh? Aris merasa bingung. Cinta Sigit sudah terlanjur mendalam dan sulit dilepaskan. Bisa saja saya menghilangkan perasaannya terhadap Ratni. Namun yang terjadi, akal pikiran Sigit tidak akan mampu berfungsi dengan normal. Selanjutnya ia akan delemin terus. Jelas Pak Puguh. Mendengar penjelasan ironis tersebut, Adi mencoba menengahi. Apakah tidak ada pilihan lain, Pak? Ada, tapi ini juga berat dan dianggap tidak masuk akal. Jawab Pak Puguh sambil menatap ke arah Sigit yang kini tertawa sendiri. Rat, aku nyusul kamu di kampung, gumam Sigit seorang diri. Semua orang merasa prihatin dengan apa yang terjadi pada Sigit. Namun akhirnya kebekuan itu terputus dengan ucapan Pak Puguh. Kita biarkan Sigit hidup bersama Ratni di alam Ratni. Apa? Maksud Pak Puguh bagaimana? Kejar Aris tanpa bisa menutupi rasa keingintahuannya yang besar. Ia akan kajiman dan berubah menjadi makhluk halus sebagaimana halnya dengan Ratni. Jelas Pak Puguh. Tidak, aku tidak rela adikku jadi gendruwo, tegas Aris. Ia merasa bingung dengan apa yang terjadi, tapi Aris sendiri juga tidak tega melihat apa yang terjadi pada Sigit kali ini. Akhirnya, setelah berpikir panjang, Aris memutuskan untuk membiarkan apa yang menjadi keinginan Sigit terwujud, kalau memang mereka berdua sudah saling mencintai. Pak Puguh pun lantas melanjutkan ritualnya. Ia menatap mata Sigit dengan tajam dan membuatnya tertidur seakan tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian tubuh yang terlelap itu dibungkusnya dengan kain mori hitam yang telah dipersiapkan. Sejenak nyala menyan memenuhi segenap ruangan yang ada di gua tersebut. Tidak berapa lama, bau kemenyan itu bercampur dengan bau singkong bakar yang memenuhi ruangan. Gendruwo perempuan itu sudah datang, tunjuk Pak Puguh pada sudut ruangan yang kini penuh dengan asap putih yang entah dari mana asalnya. Gumpalan asap putih itu menumpuk dan akhirnya berwujud seorang tubuh. Aris melihat sosok perempuan yang cantik dengan memakai baju hitam-hitam tampak berjalan ke arah tubuh Sigit yang terbungkus mori. Sementara Adi yang sudah terbiasa melihat wujud makhluk halus yang ada di Alas Purwo bisa mengetahui wujud asli dari Ratni. Tampak sosok perempuan bertubuh tinggi besar penuh bulu dengan hanya memakai cawat dan payudara yang tidak tertutup berjalan ke arah tubuh Sigit. Sesosok gendruwo yang bernama Ratni itu semakin mendekat ke arah Sigit terbaring. Pak Puguh tampak mengucapkan sesuatu seperti pesan kepada Ratni, dan ia tampak mengangguk-angguk mengiyakan pesan tersebut. Ratni kemudian masuk menembus ke dalam mori tempat Sigit terbaring. Setelah beberapa saat, Pak Puguh membuka mori tersebut. Ajaib, tubuh Sigit sudah tidak nampak. Demikian pula Ratni. Mereka berdua sudah kajiman dan masuk ke dalam alam makhluk halus, papar Pak Puguh. Aris cuma terdiam lesu menyaksikan apa yang telah terjadi, sementara Adi kembali merenung. Sekali lagi, ia menyaksikan kegaiban Alas Purwo yang tidak pernah berakhir sampai kapanpun. Setelah itu, Pak Puguh dan rombongannya pun kembali ke Surabaya, meninggalkan Sigit dan istrinya yang sekarang berdiam di Alas Purwo untuk selamanya.
Demikian cerita-cerita horor untuk episode RHI FM malam ini. Disekaligusin ya tanpa jeda, soalnya segmen comment sessionnya belum dibuka lagi. Seperti yang saya bilang tadi, kita masih tahap penyesuaian lagi nih. Tapi semoga bisa tetap menghibur malam minggu kalian. Kalau ada radio kayaknya nggak afdol nih kalau nggak ada segmen kirim-kirim salam. Salam dan terima kasih untuk teman-teman AAGC dimanapun kalian berada, terutama yang selalu berkomentar. Ada banyak sekali sih yang bisa saya sebutkan kali ini, acak aja ya. Ada Mbak Wahyu Sulistiyorini yang ada di Gresik. Ada Mas Gundul Kucluk yang jualan nasi goreng ya kayaknya. Ada Kang Duns, Mbak Luna KML 69. Ada Mbak Mumun Cempe, Mas Niki Yori, Mbak Ella Azahra, Mbak Desi Mulyana, dan Mas Huda Cahyadi. Itu dia yang bisa saya sebutkan malam ini. Karena acak saja, jadi saya melihat di kolom komentar ya. Jadi sering-sering komentar biar bisa tetap eksis. Sekian Radio Horor Indonesia kali ini. Jumpa lagi di RHI FM malam Jumat depan atau malam minggu depan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak. Saya Tama pamit. Jangan lupa subscribe, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.